Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim dimanapun berada, viral 2 hari ini ya, ada seorang debater dari pihak Kristen yang notabene dia itu adalah penghujat, itu meregang nyawa ketika sedang live streaming debat. Dan uniknya di ketika debat tersebut ada suara azan ya sebelum meregang nyawa tersebut, tetapi video di channelnya itu sudah dihapus sekarang. Luga pun udah batuk-batuk, jangan nanti dari sini Bang Luga juga meregang nyawa, ini bahaya. Oke, kita bahas lagi ya. Jadi saya nggak tahu nama asli domba kecil ini siapa ya, tapi dia menggunakan nama nickname domba kecil dan selalu dipanggil domba kecil. Ya, ini namanya domba kecil atau memang orangnya kecil nih Bang Valen, sepengetahuan Bang Valen? Ya oke ya. Sebelumnya saya juga nggak ngerti itu orangnya kecil apa gede ya. Tapi setahu saya dia udah lama di Central Indonesia Apologet. Bahkan di dalam grup, iya di grup sendiri ada dia. Dan sering kalau dia berdialog sih seneng banget gitu kalau nyerang gitu, nyerang doktrin dari lawan teologis dia sering gitu loh. Dan untuk ranah-ranah penghujatan juga sering sih. Itu yang saya tahu si domba kecil. Secara detail tidak ada yang tahu siapa nama asli atau nama sebenarnya dari nickname akun YouTube yang bernama Domba Kecil Channel ya. Nah, di sini video saya ambil dari Hidayah Mu'alaf Channel punya Koh Julius yang sedang berbincang-bincang dengan Valen dan juga Luga Tambunan. Julius bertanya kepada Valen, ternyata si domba kecil ini adalah seorang debater, juga biasa bergabung di CIA, dan kalau soal menghujat itu juga hobi banget gitu untuk menyerang lawan debatnya atau lawan teologisnya seperti itu. Untuk selanjutnya ataupun keterangan yang lebih detail tentang siapakah sebenarnya si domba kecil ini, sementara belum ada yang tahu ya. Yang tahunya nickname atau nama channel YouTube-nya adalah Domba Kecil Channel. Oke. Ya, setahu saya dia ini memang salah satu pendebat yang ngotot ya, termasuk suka menghina, menghujat juga ya. Jadi saya juga nggak gitu kenal secara pribadi ya, karena pernah satu room pun, cuman kita ngobrolnya juga bukan sama dia ya. Saya berapa kali satu room, tapi satu roomnya pun istilahnya rame-rame, bukan sendirian sama dia. Jadi interaksinya pun rame-rame. Secara pribadi saya nggak kenal ya. Cuman teman-teman bisa cek ya di channel dia. Kalau kita lihat di channel dia dan kebiasaannya orang CIA, itu live-nya panjang-panjang memang ya, 7 jam. Ini kemarin mau nyentuh 8 jam. Ini waktu dia meninggal, 8 jam. Sebelumnya juga panjang ya, satu hari. Jadi satu hari bisa live 3 kali ini ya. Dalam satu hari live 3 kali, 3 jam 30, 6 jam. Kalau ditotalin 12 jam juga. Ya, ini juga 5 jam 47 menit. Ya, jadi satu hari totalnya itu kalau dihitung nih ya, 5 tambah 5, 47 kan kurang lebih 10 jam. Jadi ini hampir kurang lebih mirip sama Pak Bom Bom. Nah, ini juga 11 jam 46 menit. Ya, total live dia 11 jam 46 menit. Secara detail Koh Julius atau yang punya Hidayah Mu'alaf Channel itu pun juga tidak tahu siapa sebenarnya, siapa nama asli dari si domba kecil tersebut. Cuma pernah ya saling bersua atau berjumpa di sebuah Zoom yang notabene di Zoom tersebut ada rame-rame begitu. Jadi secara langsung untuk berdua dengan si domba channel pun Koh Julius ini belum pernah. Nah, seperti itu. Nah, dijelaskan di video yang tadi ditampilkan oleh Koh Julius, langsung saya cek ke channel Domba Kecil ya, Domba Kecil Channel. Ternyata video yang dimaksud Koh Julius yang berdurasi kurang lebih 8 jam itu sudah tidak ada lagi.
Dan video yang saya tampilkan ini, video teratas di channel Domba Kecil Channel, itu video 2 hari yang lalu dengan durasi yang lebih pendek yaitu cuma 3 jam ya. Artinya apa? Di video yang dimaksud tadi sudah dihapus oleh Domba Kecil Channel, karena sangat tragis sekali ya para sahabat ya, ketika di jam keempat menit ke-46 tersebut itu ada terdengar suara azan di situ sebelum akhirnya si domba kecil tersebut meregang nyawa dan akhirnya meninggal dunia. Sungguh sangat ironis ya, ketika para debater Kristen tersebut sedang gencar-gencarnya menghujat, lalu terdengar suara azan di channel Domba Kecil yang videonya sudah dihapus tersebut. Dan lalu akhirnya penghujat si domba kecil itu sudah meninggal dunia, begitu sahabat. Jadi ini mirip sama Pak Bom Bom yang kerjanya cuma dodok live gitu. Ini yang kurang bagus. Ya, di sini saya mau bilang inilah yang membahayakan nyawa kita. Ya, kita nggak gerak, nggak beraktivitas, kita cuma dodok live dan marah-marah. Ya, jadi sambil makan live gitu kan, dengerin orang ngomong ganti-gantian, terus marah-marah, sehingga emosi kita itu jadi nggak bagus gitu. Emosinya tuh diluapkan dengan cara yang salah, dengan maki-maki orang di live ya, terus badan juga nggak bergerak. Ini bahaya. Itulah kenapa kita bilang live itu jangan sampai lebih dari 6 jam lah. Kalau udah di atas 6 jam tuh udah kelewatan. Kita tuh kerja satu hari aja cuma 6-7 jam. Kerja di kantor pun ya, teman-teman bisa cek, kalau kerja di kantor pun dodok itu paling lama juga nggak mungkin lewat dari 6 jam ya, pasti ada berdirinya, ada jalannya gitu kan, ada ke toiletnya, ada istilahnya aktivitas yang lain, ada jam makan siang gitu. Nggak mungkin dodok full 6 jam, berat itu. Apalagi ini satu hari dodok sampai 10 jam ya, udah itu marah-marah gitu. Kalau kerja masih mending, fokusnya ke kerjaan, walaupun mungkin kadang kerjaan itu ada yang berantakan sehingga kita emosi, tapi nggak setiap hari, nggak setiap saat. Sedangkan kalau debat ini, ya kalau debat lintas agama kan kita nggak bisa pungkiri emosi itu terus-terusan itu bergejolak, ya. Dalam 12 jam itu bisa jadi 12 jam itu emosi semua. Dan ini berbahaya bagi kesehatan, sangat berbahaya, sehingga ya dia bisa keok gitu ya. Dan setelah kita ketahui bersama bahwa video yang dimaksud itu memang sudah dihapus di Domba Kecil Channel, kita bisa tengok ya tentang durasi video-video streaming di channel-channel Kristen ya, terutama di sini yang dibahas adalah di Domba Kecil Channel ya. Itu ternyata berdurasi panjang, dari 24 jam sehari semalam, itu lebih dari separuh ya, katakanlah 12 jam, separuhnya itu untuk live streaming, yang mana ketika live streaming itu tidak ada aktivitas yang memungkinkan untuk meninggalkan streaming tersebut. Seumpama kita keluar rumah mau kemana, kita kerja apalagi ya, ini orang ini pada nggak kerja atau gimana gitu ya, pekerjaan live streaming debat dan isinya hanya menghujat, memacu adrenalin di situ, marah-marah. Nah itukah ya yang selama ini memang kita dapatkan di channel-channel Kristen seperti itu, live streaming di atas 10 jam dalam sehari semalam. Itu artinya posisi diam, ngejogrok di situ, makan di situ, terus mungkin ngapa-ngapain di situ, nggak kemana-mana. Nah itu sungguh sangat menyiksa menurut saya ya. Jangan-jangan ini orang pada pengangguran semua juga gitu ya. Jadi pekerjaannya hanya live streaming itu, ataupun ngejar konten, ngejar tayang, ataupun juga ngejar AdSense di sini ya. Jadi nggak tahu, tetapi apa yang dilakukan oleh para debater dan hujater Kristen tersebut adalah sebagian besar atau mayoritas konten-kontennya itu hujatan gitu, menghujat kepada Islam. Itu sungguh sangat ironis sekali ya. Oke sahabat, kita simak video selanjutnya yang mana nanti akan diputarkan di jam keempat menit ke-46. Ternyata ada suara azan di situ mengiringi kepergian si Domba Kecil Channel di dalam debat tersebut, akhirnya meninggal dunia setelah menghujat. Seperti ini kiranya di dalam Islam itu mati su'ul khotimah atau mati husnul khotimah ya para sahabat ya. Terus mungkin saya putarkan dulu sebelum kita lanjut, biar lengkap dulu ya data kita.
Jadi live terakhirnya si domba kecil ini adalah ini ya, kandang jum Islam kejang-kejang, ya. Kandang jum Islam kejang-kejang, domba kecil yang meninggal, ya. Jadi yang kejang siapa, yang meninggal siapa gitu. Saya agak bingung juga ya. Yang kejang siapa, kok yang sakit jantung dan meninggal malah si pemilik channelnya. Kandang Zoom Islam kejang-kejang, tetapi hasilnya siapa yang kejang-kejang, siapa yang meregang nyawa. Aduh, sesuai dengan karakter mereka, mereka bikin thumbnail itu selalu bertentangan dengan isi video gitu. Jadi framing-framing yang mereka bangun itu bertentangan dengan realita yang ada. Itu namanya thumbnailnya thumbnail menipu seperti itu. Jadi yang kejang siapa, yang meregang nyawa siapa, terus yang dituduh siapa. Dan ada hal-hal yang unik di channelnya si domba kecil ya, bisa kita temukan. Yang pertama di 4 jam 46 menit tiba-tiba terdengar suara azan ya. Ini buat orang terkejut juga karena ternyata dia ini walaupun penghujat ya, ternyata bisa ada suara azan. Mungkin ini tanda, ya bisa jadi ini tanda sebelum dia meninggal ya. Kita dengar dulu. Cara berbobot. Oke ya. Tidak terdengar suara azan di sini, mungkin terkena klaim copyright ya. Beberapa detik yang terkena klaim copyright tersebut lalu mungkin bisa jadi dihapus oleh Koh Julius alias yang punya Hidayah Mu'alaf Channel. Ya teman-teman bisa lihat ya, ini di zoomnya dia loh. Sedangkan live yang sama ini kan istilahnya disiarkan di beberapa zoom. Ya, disiarkan di beberapa channel, di channel orang lain nggak ada suara azan, cuman di channel domba kecil yang ada suara azan. Sahabat, ternyata saat yang sama live streaming tersebut disiarkan secara serentak oleh beberapa channel. Tetapi anehnya cuma ada di channel domba kecil channel suara azan tersebut. Dan jika ditengok di channel yang lain, semisal channel Airben atau yang lain yang ikut streaming saat itu, tidak ada suara azan tersebut. Ini sungguh aneh ya, sungguh suatu kejadian yang langka tetapi nyata gitu. Jadi suara azan tersebut yang terjadi di jam keempat menit ke-46 itu hanya ada di domba kecil channel. Tetapi sayang, video yang itu sudah dihapus, sudah tidak ada lagi di domba kecil channel. Bahkan ini semua orang terkejut ini ya. Ya, di kandang Uclim ya ini gitu ya, ada yang nulis gitu. Itu suara setan apa gitu kan. Jadi mereka pun bingung kok bisa ada suara azan di channelnya ini, dan ini bukan suara azan dari toa masjid atau dari mana gitu kan. Ini begitu begitu jelas suaranya gitu. Seakan-akan tuh dari handphonenya domba kecil langsung, dari perangkat yang lagi ngerekam ini. Karena suaranya jernih sekali ya, teman-teman bisa lihat lagi. Tetapi jangan lupa kalian, dia bangkit hari ketiga dan naik ke surga. Makanya dia Tuhan, berkuasa atas maut, berkuasa atas iblis, berkuasa atas dosa. Itu yang harus pahami. Ini Allah dalam kekuasaan. Jadi Tuhan Yesus yang mati, bukan Allah Yahweh yang mati. Nah, sejauh ini begitu Ibu Rahma. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Merinding saya mendengar azan barusan ya. Walaupun potongan pendek, tetapi sempat membuat saya merinding. Dan kejadian suara azan tersebut ada hanya di domba kecil channel. Tidak ada di channel-channel lain yang ikut live streaming ketika itu. Dan ironisnya, sungguh sangat para Kristen-Kristen itu tidak punya adab ya. Yang menuduh itu terjadi di channel Uclim katanya, dan mendengar suara itu katanya suara setan apa. Masya Allah, sungguh keterlaluan ya para oten-oten itu. Azan yang membuat saya merinding, azan yang sangat syahdu, merdu, yang banyak sekali membuat para oten-oten cerdas pada masuk Islam, tetapi dihina, dinista
sedemikian rupa. Sungguh-sungguh sangat terlalu. Ini teman-teman bisa cek ya, bisa cek juga di channelnya Airband dan channel orang lain. Ya, tapi menitnya beda, karena kan mulai rekamnya beda waktu. Ya, tapi di tempat orang lain nggak ada suara azannya. Ya, terus ini salah satu hal yang aneh. Ya, itu sekali. Ya, bahkan dia nggak sadar gitu. Kalau dia sadar pasti dia tutup. Nggak mungkin dia mau ada suara azan di channelnya dia. Nggak mungkin lah channel Kristen mau ada suara azan ya. Itu satu hal yang mustahil. Terus kita bisa dengar lagi, sekali lagi muncul lagi di 7 jam 22. La ilaha Buktinya illallah. adalah adanya sholat. Asyhadu Sholat yang kami anna lakukan Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata azan itu terulang kembali di jam ke-7 menit ke-22. Jadi ada 2 azan di channel Domba Kecil channel tersebut. Sampai ini Oten-Oten juga bingung ya, ini channelnya Kristen kok ada suara azan begitu jelas ya. Itu bukan suara dari luar. Kalau suara dari luar pasti kita bisa dengar gitu kan, kayak ada ribut-ribut aja. Tapi itu begitu jelas, itu dari perangkatnya langsung. Ya, langsung dari perangkat, atau memang Allah berkehendak seperti itu. Dan setelah live ini si domba kecil meninggal ya, mengembuskan napas terakhir. Ya, mungkin karena kejang-kejang setelah mendengar suara azan, saya nggak tahu, sehingga setan di dalam dirinya meronta-ronta dan mencabik tubuhnya mungkin ya, karena mungkin setannya dalam dirinya itu nggak terima, meronta-ronta sehingga badannya tercabik. Itu yang terjadi. Ya, itu kemarin. Ya, luar biasa sekali. Mungkin Suara azan yang ada di Domba Kecil channel tersebut jelas bukan suara dari luar, melainkan suara dari dalam atau dari perangkat Domba Kecil channel ya. Karena Domba Kecil channel pun juga tidak menyadari, dan para oten-oten pun tidak menyadari. Karena kalau menyadari ada suara azan tersebut, pasti akan di stop dan dihentikan dengan berbagai cara. Ya, mungkin bisa kita ambil pelajaran dari ini adalah inilah kekuasaan Allah ya. Ketika para musuh-musuh Allah, para debater Kristen, para hujater Kristen tersebut menghujat Islam, menghujat Rasulullah, menghujat Allah. Nah, disinilah kekuasaan Allah ditampakkan ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini bisa meminimalisir para hujater Kristen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.